bahwa Pak ADT nih, kita singkat Pak ADT aja ya, Aljir Dian Istabrani, merasa tertipu mafia tanah. Nah, Bang Aljir aja bisa ketipu mafia tanah, apalagi kayak saya kroco-kroco mumet begini. Yang diduga melibatkan pejabat BPN Kota Bandar Lampung sejak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi dengan saya Ferry Gunsan di Gunsan Talk. Lagi-lagi 157 kerjaan maklar, kelompok maklar. Nah, ini hari ini pagi ini saya membaca berita dari Hello Indonesia. Seorang tokoh gerot ini di Lampung dan sangat kontroversial. Tanah Aljir disertifikasi mafia tanah, libatkan pejabat BPN Bandar Lampung. Nah, ada pejabat BPN. Bahaya kalau pejabat ini kan bisa ketua, bisa macam-macam ya. Tapi ya, nggak tahu juga, ini kan namanya pejabat katanya, ya kan? Nah, ini gambarnya, gambar Bang Aljir ini. Tanah milik Aljir ini, ada pagar. Ini keren ini Pak Ho nih. Sampai hari ini saya belum bisa kontak beliau, Pak Aljir, tapi saya baca aja nih di Hello Indonesia terbitan hari ini bahwa Pak ADT nih, kita singkat Pak ADT aja ya, Aljir Dian Istabrani, merasa tertipu mafia tanah. Nah, Bang Aljir aja bisa ketipu mafia tanah, apalagi kayak saya kroco-kroco mumet begini. Yang diduga melibatkan pejabat BPN Kota Bandar Lampung sejak tahun 2020. Beliau ini dapat lahan hibah dari SAPEI Sani Cakra pada 6 Oktober 2019. Pak SAPEI ini adalah pemilik King Supermarket dulu, tapi nggak diterusin gara-gara dia ngurusi bangunan ini, apa namanya, Yayasan Bakti IMI Lampung ini 157 hektar ini yang akan dibuat sirkuit. Jadi ketinggalan King Supermarketnya. Kemudian lahan seluas 7.813 meter persegi tersebut berada di simpang Jalan Wan Abdurrahman _Cempaka RT 01 LK 3 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Nah, menurut Bang Aljir, dia juga telah membayar tunai PBB pertamanya atas lahan tersebut dengan Pemkot Bandar Lampung tanggal 5 Mei 2020. Dia menduga pengalih lahannya ada permainan mafia tanah yang melibatkan aparat desa dan kecamatan setempat 5 tahun lalu. Apa kata beliau? Saya merasa tertipu oleh pejabat BPN Kota Bandar Lampung. Nah, ada pejabat BPN. Coba ada yang bisa ngaku nggak? Nggak mungkin ya mengaku ya. Tandasnya kepada Hello Indonesia. Dia mencabut mandat pengurusan sertifikat dan akan menggugat. Nah, ini yang seru nih. Itu mandat itu mungkin kemana ini tadi ya? Ke seseorang lah. Dan akan menggugat para pihak yang terlibat sehingga lahan tersebut beralih ke pihak lain. Ini tumpang tindih nih lahan 157 hektar ini. Sudah macem-macem aja. Pasca reformasi 98, SAPEI ini yang katanya ini di tulisan di sini yang investasi lahan tersebut. Nah, ini juga saya agak ini belum clear juga nih soal ini SAPEI atau Yayasan Bakti IMI. Kalau data yang saya temukan itu tanda tangan segala Yayasan Bakti IMI yang membebaskan, tapi di beritanya Hello ini adalah SAPEI yang membebaskan yang investasi lahan tersebut, kemudian menghibahkan lahan seluas 7.813 meter persegi kepada Aljir Dian Istabrani. Keduanya memiliki hubungan baik sejak muda. Nah, jadi SAPEI sama Aljir ini ada hubungan baik sejak muda. Nah, tetapi kenapa ini Bang Aljir ini bisa kena mafia tanah ya? Orang segerot beliau ini kok bisa kena mafia tanah ini? Luar biasa berarti ini mafia tanahnya ini. Apalagi kalau melibatkan pejabat BPN. Kita tunggu saja kalau ada gugatan lebih lanjut tentang ini oleh Bang Aljir Dian Istabrani. Dan perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa ada surat kuasa dari
Ibu Tisnawati, Yayasan Bakti IMI Lampung. Ini ketuanya sekarang, ketua Yayasan Bakti IMI Lampung. Nah, coba kita lihat ya. Ini saya punya nih. Nah, dapat Elsa Sarip Law Firm. Surat kuasa nomor 46/SK titik ESL garing 5 Romawi garing 2025. Nah, baru barang ini. Yang bertanda tangan di bawah ini Tisnawati yang beralamat sekian selaku ketua Yayasan Bakti IMI Lampung. Berdasarkan akta pernyataan keputusan pembina nomor 5 tahun 2022. Dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bakti IMI Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberi kuasa pada 5 orang nih. Yang pertama Profesor Dr. Hajah Elsa Sarip SH.MH, yang kedua Fikri Gani SH, yang ketiga M. Orija Al-Ghazali SH MKN, yang keempat Agung Akbar Gunawan SH, yang kelima Yahya Esam Yahya SH. Para advokat pada kantor Elsa Sarip Law Firm. Nah, 5 orang ini berada di kantor Elsa Sarip Law Firm yang beralamat di Jakarta Pusat. Selanjutnya pemberi kuasa memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Khusus untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, ini melalui kuasa hukumnya Elsa Sarip. Tisnawati ini ketua Yayasan Bakti IMI Lampung yang sekarang melawan Safei Sani Cakra sebagai tergugat satu. Nah, Safei ini tadi yang kita katakan teman baiknya Bang Aljir Dianis Tabrani. Kemudian PT Mandala Bakti Sentosa sebagai tergugat 2. Nah, ini namanya Mandala Bakti. Biasanya kalau Mandala ini punyanya Tommy perusahaannya, tapi ini bukan. Kemudian PT Bumi Persada Langgeng. Nah, ini sebagai tergugat 3 pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, ini yang digugat ya, 1, 2, 3. Nah, ini apakah ini seluas 157 hektar? Nantikan video saya berikutnya. Ini baru menggugat ini 2 perusahaan, 1 nama orang, Safei Sani Cakra. Nah, entah seperti apa ini nantinya perangnya terhadap siapa, saling tumpang tindih, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan bijak. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi dengan saya Ferry Gunsan di Gunsan Talk. Lagi-lagi 157 kerjaan maklar, kelompok maklar. Nah, ini hari ini pagi ini saya membaca berita dari Hello Indonesia. Seorang tokoh growth ini di Lampung dan sangat kontroversial. Tanah Aljir disertifikasi mafia tanah, libatkan pejabat BPN Bandar Lampung. Nah, ada pejabat BPN. Bahaya kalau pejabat ini kan bisa ketua, bisa macam-macam ya. Tapi ya, nggak tahu juga ini kan namanya pejabat katanya, ya kan? Nah, ini gambarnya gambar Bang Aljir ini. Tanah milik Aljir ini ada pagar. Ini keren ini Pak Ho nih. Sampai hari ini saya belum bisa kontak beliau, Pak Aljir. Tapi saya baca aja nih di Hello Indonesia terbitan hari ini.